Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1114 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Icarus Wing. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Vegapunk yang sukses menimbulkan kehebohan dengan siarannya yang berkata bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Hal tersebut membuat banyak orang yang berada di berbagai tempat bereaksi. Dimulai dari markas besar Angkatan Laut, di mana tampak banyak marinir yang panik usai mendengar perkataan dari sang ilmuwan itu. Diperlihatkan juga Fleet Admiral Akainu yang tampak sedang memasang ekspresi serius. Kemudian fokus cerita beralih ke Pulau Jaya. Para bajak laut yang berada di tempat tersebut menertawakan perkataan Vegapunk. Lalu, Water Seven pun ditampilkan, di mana ada Pauli yang sedang mengkhawatirkan keadaan kota. Setelah itu, penjara bawah laut Impel Down juga disorot. Doflamingo berkata bahwa jika air laut naik setinggi 5 meter saja, maka hal tersebut akan menghancurkan banyak kota besar di dunia. Sambil tertawa, Doflamingo pun bercanda kepada Magellan, apakah mereka semua harus berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Beralih ke tempat lain lagi, Raja Neptune di Pulau Manusia Ikan tampak sedang mengikuti siaran dari Vegapunk juga. Ketika Shirahoshi bertanya apa yang terjadi, Neptune hanya menjawab bahwa hal itu tidak bisa dipercaya. Beralih ke Pulau Egghead lagi, Gorosei telah memutuskan untuk menghancurkan semua tanda-tanda kehidupan di pulau masa depan tersebut, dengan harapan Haishin dan Denmushi bisa ikut hancur. Siaran pun berlanjut. Vegapunk berkata bahwa dia punya prediksi yang mana akan terjadi gempa bumi dan air laut naik setinggi 1 meter. Menurutnya, itu bukan diakibatkan oleh bencana alam yang natural. Prediksi dari sang ilmuwan itu pun terbukti benar, karena seperti yang kita tahu, hal tersebut benar-benar terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana gempa melanda dunia dan ketinggian air laut naik setinggi 1 meter, akibat penggunaan Mother Flame di kerajaan Lulusia oleh pemerintah dunia. Anak-anak Big Mom pun ikut bereaksi soal siaran Vegapunk. Terlihat ada Smoothie dan Mondior yang tengah membahas soal itu. Selain itu, masih ada banyak tempat yang ditampilkan, seperti Pulau Long Ring Long Island, tempat Tonjit berada, dan Pulau Beehive di mana di sana ada Kuzan yang sedang berbalut terbang. Melihat Kuzan sudah muncul kembali, menimbulkan pertanyaan, bagaimana keadaan Garp sekarang ini? Kembali ke Pulau Egghead lagi, di bagian Labopes masih terjadi pertarungan antara Saturn melawan Nami dan kawan-kawan. Di sana, Chopper melindungi Robin dari serangan Saturn, sedangkan Nami mengeluarkan petir untuk menyerang kepala Saturn. Lilith pun mulai menembak dengan senjatanya, tapi Saturn pun membalas mereka sehingga mereka semua langsung terhempas. Untung saja Robin menciptakan jaring yang terbuat dari lengannya untuk menangkap teman-temannya itu. Walau Saturn jauh lebih kuat dari mereka semua, tapi kerjasama yang mereka lakukan terbilang cukup baik. Saturn pun berkomunikasi dengan para Gorosei lain menggunakan kemampuan telepati. Dia berkata bahwa dia akan menghancurkan semua Dendenmushi yang berada di dalam ruangan Mother Flame, karena jangan-jangan Haishin dan Denmushi yang mereka cari ada di sana. Sang Gorosei itu pun meninggalkan Nami dan kawan-kawan karena dia berlari masuk ke dalam laboratorium dan kembali ke mode manusianya. Di dalam sana terlihat wujud asli dari Mother Flame yang berupa api di bawah cairan yang tersimpan di dalam sebuah tabung. Di ruangan itu pun ada beberapa Dendenmushi yang dengan segera dihancurkan oleh Saturn. Tapi siaran Vegapunk masih terus berlanjut, yang menandakan bahwa Haishin dan Denmushi sebagai sumber siaran tidak ada di tempat itu. Dalam siarannya, Vegapunk mulai mengungkap 2 dosa besar yang telah dia lakukan. Dosa pertama adalah dia berniat untuk memberikan energi abadi kepada dunia. Menurutnya, hal itu membuat dia menjadi terlalu dekat dengan matahari. Sementara itu, di Pulau Egghead saat ini, robot kuno pun diperlihatkan. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter lalu, robot misterius itu telah bangkit. Saat ini, marinir melancarkan tembakan kepada robot tersebut, tapi sang robot tetap baik-baik saja. Tembakan-tembakan seperti itu tidak berpengaruh terhadap tubuh tangguh robot kuno.
Dia pun berjalan menuju ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut sepertinya adalah ke tempat Luffy. Di tempat lain di pulau masa depan itu, ada Luffy, Dory, dan Brogy yang terus berlari. Luffy terlihat telah berhasil memasuki mode Gear 5 kembali. Perkataan Vegapunk dalam siarannya pun terus berlangsung. Dia berkata, untuk memahami apa yang akan terjadi di dunia, dia harus memberitahu lebih dulu informasi penting mengenai abad kekosongan. Saat Vegapunk menyinggung soal abad kekosongan, terlihat di Joyce ada Im Sama yang sedang menyimak siaran tersebut. Di sana ditampilkan juga beberapa Tenryubito yang sedang mengikuti siaran Vegapunk. Salah satu di antara mereka bertanya-tanya tentang abad kekosongan karena dia belum pernah mendengar soal itu. Setelah memperlihatkan Mary Joyce, cerita pun menampilkan Pulau Elbaf, di mana terlihat ada jaguar Disau yang sedang tertawa dan berbaring di hutan sambil mendengar siaran Vegapunk. Selain Elbaf, tempat-tempat lain pun disorot, seperti kota Orange dan Pulau Amazon Lily. Orang-orang di tempat itu mendengar siaran Vegapunk yang terus berjalan. Vegapunk berkata bahwa dia telah mempelajari berbagai buku dan literatur peninggalan dari para arkeolog yang hebat. Maksud Vegapunk tentu merujuk kepada para sarjana Ohara. Dia melanjutkan penelitian mereka, walau sudah tahu bahwa pemerintah dunia melarang hal tersebut. Inilah dosa kedua dari Vegapunk. Dia paham ada konsekuensi besar yang menantinya, tapi dia mengaku sama sekali tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Vegapunk pun mulai berbicara tentang abad kekosongan. Vegapunk berkata bahwa dia hanya tahu kisah yang tidak lengkap tentang abad tersebut, tapi dia tetap akan menceritakannya tanpa ditambah-tambahkan. Sementara Vegapunk berbicara, diperlihatkan juga pertarungan Luffy melawan Warkuri. Luffy dengan percaya diri memukul kepala Gorosei itu, tapi pukulan Luffy tidak mempan dan tangannya langsung kesakitan. Melihat ekspresi lucu Luffy, membuat Dory dan Brogy langsung tertawa. Karena tadi diperlihatkan robot kuno sedang menuju ke suatu tempat yang mana itu adalah tempat Luffy, maka nanti robot kuno akan membantu Luffy melawan para Gorosei. Saat itu terjadi, Vegapunk bercerita soal pria yang lahir 900 tahun yang lalu di sebuah negeri dengan peradaban maju. Negeri yang dimaksud di sini adalah kerajaan kuno. Pria itu diketahui memiliki kemampuan untuk meregangkan tubuhnya, sama seperti Dewa Matahari Nika dari Elbaf. Pria tersebut bernama Joy Boy, dan dia adalah bajak laut pertama dalam sejarah. Akhirnya, kita mendapatkan informasi penting mengenai Joy Boy, yang mana dia merupakan orang yang menjadi awal dari bajak laut. Semoga nanti Vegapunk akan menceritakan lebih banyak soal Joy Boy, seperti apa tujuannya berpetualang, siapa saja para krunya, dan bagaimana dia akan berperan penting dalam abad kekosongan. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1114. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.